Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pencairan bantuan sosial tahap 2 tahun 2023 ini. Karena baru-baru ini di siang hari tadi saya mendapatkan BNBA atau By Name by Address atau nama-nama penerima bantuan sosial tahap 2 tahun 2023 ini. Yang mana artinya nama-nama yang ini itu sudah masuk ke rekening KPM masing-masing, tapi sebagian melalui kartu KKS dan sebagainya lagi melalui PT Pos. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan dengan informasi yang terupdate ini mengenai pencairan bantuan sosial tahap 2 tahun 2023. Baiklah, langsung saja. Jadi untuk nama-nama yang masuk di tahap 2 tahun 2023 ini itu kurang lebih sama untuk jumlahnya ya. Dan itu juga masih sama metode pencairannya dengan tahap 1 kemarin. Nah, untuk di tahap 1 kemarin itu sebagian melalui PT Pos dan sebagainya lagi melalui kartu KKS. Begitupun juga dengan yang di tahap 2 tahun 2023 ini. Sebagian melalui PT Pos dan sebagainya juga melalui kartu KKS. Dan pada saat saya cek namanya ternyata nama-nama yang di tahap 1 kemarin itu masuknya melalui kartu KKS, di tahap 2 ini juga masuknya melalui kartu KKS. Sehingga buat Bapak Ibu di luar sana yang mungkin merasa di tahap 1 kemarin bantuan sosialnya itu masuk melalui kartu KKS, silahkan langsung dicek kartu KKS-nya sekarang. Karena bisa jadi itu sudah terisi, karena BNBA yang keluar per hari ini yaitu per tanggal 2 Mei itu sudah sebagian besar KPM yang masuk bansosnya, bisa dibilang sudah 85% ya, KPM yang sudah berhasil ditransfer masuk bansosnya ke rekeningnya masing-masing. Nah, tapi bagi KPM yang merasa bansosnya di tahap 1 kemarin itu masuknya melalui PT Pos, ya harap bersabar, berarti di tahap 2 ini juga kemungkinan besar bansos Anda itu masuknya juga melalui PT Pos. Nah, sebenarnya sih untuk BNBA-nya PT Pos juga sudah keluar ya barengan dengan BNBA-nya melalui Bank Himbara per hari ini juga keluarnya. Hanya saja bedanya apabila masuknya melalui kartu KKS maka itu bisa langsung ditransaksikan. Per hari ini juga boleh langsung ditransaksikan. Setelah menonton video ini langsung pergi tarik bansosnya juga itu boleh, berbeda dengan yang melalui PT Pos. Kalau melalui PT Pos itu harus dijadwalkan terlebih dahulu penjadwalan pencairan bansosnya di mana, apalagi apabila di wilayah yang diperlakukan undangan. Biasanya di beberapa wilayah di luar sana itu pihak dari PT Posnya menyebar undangan ke aparat desanya masing-masing, lalu kemudian aparat desanya membagikan ke KPM-nya masing-masing, ke penerima bansosnya masing-masing untuk datang di tempat yang sudah dijadwalkan baru bisa melakukan pencairan bantuan sosial. Tapi di beberapa wilayah lagi itu tidak melakukan yang namanya undangan ya, tidak menyebar undangan, melainkan langsung menginformasikan kepada pendamping sosialnya masing-masing, lalu kemudian pendamping sosialnya langsung berkoordinasi dengan masing-masing penerima bansosnya atau KPM-nya untuk datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan, yang mana nantinya pihak dari PT Posnya yang mendatangi KPM tersebut di wilayahnya masing-masing untuk melakukan pencairan bantuan sosial. Jadi buat Anda yang merasa bansosnya yang cair di tahap 1 kemarin melalui PT Pos, harap bersabar, tunggu informasi selanjutnya. Walaupun sebenarnya BNBA-nya juga sudah keluar, tapi belum bisa ditransaksikan atau belum bisa dicairkan. Karena masih harus melalui beberapa tahapan yang diproses oleh pihak PT Posnya yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga harus bersabar lagi untuk menunggu jadwal yang sudah ditentukan oleh pendamping sosialnya dan juga pihak PT Posnya. Dan buat KPM-KPM yang merasa bansos PKH di tahap satunya itu belum ditransaksikan sampai hari ini, harap segera dikoordinasikan langsung dengan pendamping sosialnya masing-masingnya, karena sebenarnya sampai bulan Mei ini masih ada beberapa KPM yang belum melakukan pencairan bantuan sosial di tahap satunya kemarin. Berhubung karena ada beberapa hal, misalnya yang bersangkutan atau KPM tersebut sedang berangkat keluar kota sehingga belum bisa kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya untuk melakukan transaksi bansos yang melalui PT Pos, sehingga sampai bulan Mei ini itu belum ditransaksikan. Nah, ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertransaksi per tahap 2 ini, tapi apabila tahap 2 ini juga tidak ditransaksikan, lalu kemudian di tahap 3 nanti juga tidak ditransaksikan, maka biasanya itu akan diputus langsung oleh pusat, karena dianggap orang ini sudah tidak butuh bansos lagi, karena yang bersangkutan sudah 3 tahap berturut-turut tidak melakukan transaksi, tidak mengambil bansosnya, sehingga biasanya bansosnya akan diputus secara otomatis.
Nah, jadi mumpung sekarang masih tahap 2, silahkan langsung ditransaksikan bansosnya apabila Anda mungkin sudah kembali ke tempat halaman dan bisa langsung bertransaksi ke kantor pos masing-masing, kantor pos terdekat. Dan yang paling penting adalah jangan lupa terus berkoordinasi dengan pendamping sosialnya terkait masalah apapun itu, misalnya mengalami kendala dalam melakukan transaksi bansos, atau mungkin kartunya yang bermasalah, atau mungkin jaraknya itu sangat jauh dan lain sebagainya, belum bisa langsung mengambil bansos pada hari itu juga karena ada halangan dan lain-lain. Jadi harus tetap berkoordinasi dengan pendamping sosialnya agar bisa langsung diberikan solusinya oleh pendamping sosialnya masing-masing, karena sudah pasti tiap daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya, dan permasalahan juga yang berbeda-beda. Jadi tetaplah berkoordinasi kepada pendamping sosialnya masing-masing mengenai kendala-kendala yang KPM alami. Nah, selanjutnya mengenai nominal bantuan sosial yang diterima oleh KPM di tahap 2 tahun 2023 ini. Nah, walaupun sebenarnya juknisnya itu belum keluar ya, jadi masih mengacu pada juknis di tahun sebelumnya. Jadi untuk besaran bansosnya juga setelah saya cek BNBA-nya yang masuk, itu ternyata masih sama untuk nominal bansosnya. Yang mana untuk KPM yang memiliki anak usia sekolah, komponen pendidikan itu terbagi menjadi 3 jenjang ya. Kalau jenjang SD itu besaran bansos yang diterima anak SD-nya yaitu Rp225.000 sekali cair atau per tahap. Sedangkan untuk jenjang SMP yaitu sebesar Rp375.000 untuk satu kali cairnya per tahapnya. Dan apabila jenjangnya itu jenjang SMA, maka besaran bansosnya yaitu Rp500.000 sekali cair. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial seperti anak balita dan juga ibu hamil atau ibu nifas, itu besaran bansosnya sekali cair atau per tahapnya yaitu sebesar Rp750.000. Tapi untuk kali ini ada banyak ya komponen balita yang tidak bisa dihitung sebagai komponen, itu karena biasanya anak balita tersebut ternyata adalah anak ketiga dari keluarga KPM tersebut, sehingga anak ketiga apabila dia balita biasanya itu tidak dihitung. Kecuali nih misalnya anak KPM tersebut itu misalnya anak ketiga atau anak keempat, tapi yang terhitung sebagai komponen di dalam keluarganya itu contohnya hanya anak SD 1 orang atau anak SMP 1 orang dan juga ada anak belitanya, ini biasanya dihitung walaupun ia adalah anak ketiga atau keempat. Tapi apabila di dalam satu kartu keluarga tersebut ada anak balita, ada anak SD, anak SMP dan anak SMA, maka yang dihitung itu biasanya adalah anak SD, SMP dan SMA-nya. Anak balitanya itu tidak dihitung, atau anak SD, SMP-nya dihitung, anak balitanya itu tidak dihitung. Nah, ini yang banyak terjadi di tahap 1 dan tahap 2 sekarang ini juga. Pada saat saya cek ternyata demikian juga anak balita yang kelahiran ketiga dan seterusnya itu tidak dihitung atau tidak terhitung, tidak termasuk di dalam komponen anak balita atau komponen kesehatan. Nah, berikutnya bagi yang memiliki komponen kesejahteraan sosial yaitu terdiri dari disabilitas berat yang diutamakan dan juga usia lansia di atas 60 tahun, yaitu besaran bantuan sosialnya sekali cair atau per tahapnya yaitu sebesar Rp600.000. Tapi kabar baiknya di tahun ini yaitu apabila di dalam kartu keluarga tersebut ada 2 orang lansia, maka keduanya akan dibayarkan. Jadi di dalam kartu keluarga tersebut apabila ada 2 orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas, maka keduanya akan dihitung sebagai komponen lansia, sehingga besaran bansos yang diterima yaitu sebesar Rp1.200.000. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dihitung hanyalah 1 orang saja lansia, maksimal 1 orang lansia di dalam satu kartu keluarga. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah besok-besok saya akan mengupdate lagi mengenai perkembangan pencairan bantuan sosial yang terupdate sekarang ya, yang berlaku saat ini. Dan buat yang lainnya yang saat ini belum mendapatkan informasi dari pendamping sosialnya, coba aja iseng-iseng apabila Anda itu merasa untuk bansosnya di tahap 1 kemarin masuknya melalui kartu KKS, maka tidak ada salahnya apabila ATM-nya dekat, langsung aja dicek KKS-nya karena biasanya itu sudah masuk. Tapi apabila bansos Anda di tahap 1-nya kemarin masuk melalui PT Pos, maka harap bersabar, tunggu lagi informasi selanjutnya mengenai jadwal pencairannya dari pendamping sosialnya atau dari pihak PT Pos-nya. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media Anda punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang terupdate di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.